Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu lakumus siyamah wa sanantu lakum qiyamah man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladat sawmuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini kita kembali hadir kumpul bersilaturahim dalam kegiatan rutin kita setiap Ahad mengikuti kajian. Semoga kehadiran kita akan menjadi tambahan amal ibadah, amal soleh kita di bulan suci Ramadan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, saya mengagungkan kehadiran baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, tentunya kita semua para pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya kita tahu bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan Allah. Bulan istimewa yang kita semua umat Islam sangat menantikan kehadirannya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar." Siapa yang berbahagia, bersyukur, berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari sentuhan atau siksaan api neraka. Kenapa demikian? Karena orang yang senang, bahagia bertemu dengan bulan Ramadan, dia pasti akan memanfaatkan Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan bulan Ramadan, beliau sangat bersyukur, sangat berbahagia, bersukaria bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga beliau mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama itu Bapak dan Saudara mengingatkan kepada kita, ada 5 yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Coba cek sama bapak-bapak. Apa itu? Yang pertama, sholat tarawih, Pak. Hanya ada di bulan Ramadan. Walaupun bapak ibu orang yang soleh, solehah, kepengen sholat tarawih, tapi di bulan Maulid keliling Bandar Lampung gak akan ketemu. Betul, Bu? Maka sholat tarawih itu Bapak dan Saudara, walaupun nilainya sunnah, sangat penting sekali untuk kita jalankan, untuk kita amalkan. Puasa Ramadan itu dengan sholat tarawih itu seperti apa? Seperti 2 sisi mata uang yang berkaitan sekali. Maka kata Nabi, syahrul Ramadan syahrun kataballahu lakum siyamah wa sanantu lakum qiyamah.
Bulan Ramadan itu bulan diwajibkan kepada kita puasa dan disunahkan, disyariatkan untuk beribadah di malam harinya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan beribadah di malam harinya, siangnya dia puasa. Puasa itu apa sih Ustaz? Al-imsaku anil ukli wasserbi. Dalam fikihnya kayak gitu. Oh, yang namanya puasa itu menahan diri dari makan minum wal jima'i, dari hubungan suami istri di siang hari. Makan minum di siang hari orang yang berpuasa ya dilarang. Pak Ustadz yang nggak boleh makan kan dan minum. Iya Pak Ustadz. Ada orang tanya, kalau ngopi sama ngerokok boleh nggak Pak Ustadz? Jadi Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada yang membatalkan puasa itu memasukkan ke dalam suatu lubang yang ada di dalam tubuh kita, baik itu nasi, ya sayur mayur, makanan, minuman, apapun yang masuk ke mulut kita dengan sengaja itu membatalkan puasa. Pak Ustadz, kalau nggak sengaja gimana? Lupa. Udah 3 piring Pak Ustadz barusan ingat. Rezeki itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun puasa menurut syara itu al-imsaku an maharimihillah. Puasa itu menahan diri, bukan hanya makan minum berhubungan suami istri dari siang hari, tapi menjauhi, menahan diri dari perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dalam kitab fikih itu diterangkan. Jadi kalau hanya membatalkan ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi enggak nilai apa-apa, jong. Tahu jong? Kosong belongpong, nggak ada deh. Pas giliran mau dicairkan amalia kita, nggak ada. Puasanya tuh nggak ada nilai. Makanya Nabi mewanti-wanti kepada kita untuk hati-hati. Kata beliau, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Mulutnya perutnya puasa, tapi mulutnya nyinyir. Iya. Nabi mengatakan tuhbitu saum, ada yang menghancurkan, yang meleburkan, yang menghilangkan amalan puasa atau pahala puasa itu ada 5. Yang pertama al-kadzib, dusta, wal ghibah, ngerumpi, gosip. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan kepada kita puasa, disunahkan untuk beribadah di malam harinya. Lalu kata Rasul, barang siapa yang berpuasa Ramadan, siang harinya dia menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, menghindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela yang bisa menghancurkan nilai pahala puasa, maka Bapak dan Saudara, kata Rasul, landasannya karena iman dan semata mencari keridhaan Allah itu orang yang berpuasa dan malam harinya ibadah. Kharaja min dzunubi kayaumin waladatuhum. Allah keluarkan dari dosa dan kesalahannya bagaikan bayi yang barusan lahir dari rahim ibunya. Subhanallah. Luar biasa. Pahala ampunan dari Allah. Makanya kalau kita lihat di masyarakat kita itu ada orang yang berpuasa Ramadan, malam harinya dia ibadah rajin, sholat tarawih. Ada, bagus, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Lalu kemudian ada orang yang puasa Ramadan, tapi nggak pernah tarawih, baik itu di masjid maupun di rumah. Nganggapnya kecil karena tarawih hukumnya sunnah. Sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Mengecilkan sunnah. Ada tipe orang yang demikian. Ada orang yang tarawihnya rajin, ke masjid itu rajin,
Betul. Tapi puasa enggak. Biasanya kebanyakan kayak gitu anak kecil, Pak. Betul, Pak ya? Ramai bener anak kecil itu. Oh ya Allah, ketika sholat dan oh, udah ramai bener. Itu anak kecil biasanya. Tarawehnya rajin, tapi besoknya enggak puasa. Anak-anak. Ada yang paling repot ini, Pak. Di bulan Ramadan puasa enggak, taraweh juga enggak. Ada enggak kira-kira, Bu? Puasa enggak, taraweh juga enggak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, di Jumat terakhir di bulan Sa'ban, Jumat kemarin lah. Jumat terakhir di bulan Sa'ban, beliau menyampaikan khutbah Jumat terakhir di bulan Sa'ban. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, naik ke atas mimbar. Kalau Bapak Ibu sudah pernah haji, pernah umroh, masuk ke Raudhah, di depannya itu ada mimbar Rasulullah. Naik ke atas mimbar. Tangga pertama beliau mengucapkan amin. Tangga kedua beliau mengucapkan amin. Tangga ketiga pun beliau mengucapkan amin. Setelah khutbah, selesai sholat, para sahabat mendekat. Qila ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amanta ya Rasulullah, siapa gerangan yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Engkau enggak biasa menyampaikan khutbah, naik ke atas mimbar 1, 2, 3 engkau bilang amin amin. Engkau enggak biasa. Siapa gerangan yang engkau aminkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, atani Jibril. Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Tiba-tiba, ujug-ujug, tahu ujug-ujug? Ya tiba-tiba. Ya, ujug-ujug datang malaikat Jibril seraya berkata demikian. Raghima anfu amri'in, dzukirta indahu falam yusalli alaik faqultu amin. Kata Nabi, malaikat Jibril ngomong demikian, wahai sahabat, celaka umatmu, rugi umatmu, sudah rugi celaka lagi. Rugi celaka umatmu, dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ketika namamu disebut tapi tidak bersolawat kepadamu, faqultu amin, maka aku mengucapkan amin. Ini ingat Pak, kalau ada acara ya MC itu Bapak dan Saudara mengajak kepada kita, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah, yang kedua marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Itu kita, lisan kita itu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, minimal dalam hati. Kalau kita enggak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi ketika nama Nabi disebut, disumpahin oleh malaikat Jibril, rugi celaka umatmu Muhammad ketika namamu disebut tapi tidak bersolawat kepadamu. Malaikat Jibril ngomong seperti itu, lalu Nabi mengucapkan amin. Itu. Kenapa? Pentingnya bersolawat kepada Nabi. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bersolawat kepada Nabi dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lalu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Saking pentingnya perintah membaca sholawat kepada Nabi itu diawali Allah terlebih dahulu, dan juga para malaikatnya bersolawat dulu kepada Nabi. Hebatnya tuh. Maka Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan salawat yang terbaik. Beda dengan perintah sholat, beda dengan perintah zakat, beda dengan perintah puasa, beda dengan perintah haji. Allah tidak mengawali perintahnya dengan kata innallaha wa malaikatahu. Khutbah Jumat itu ingetin Pak, kalau bapak-bapak ngikut sholat Jumat, perhatikan tuh.
5 yang harus dibaca sama khotib itu. Jangan sampai salah satu dari 5 itu khotib enggak membacanya. Kalau dia tidak membaca salah satu daripada yang 5 itu, maka sholat Jumatnya enggak sah. Wajib kita melaksanakan sholat duhur lagi. Karena khutbahnya enggak sah, enggak monis rukun. Khutbahnya enggak sah, Jumatnya enggak sah. Salah satu dari 5 rukun itu, 5 yang harus dibaca itu apa? Membaca sholawat. Membaca salawat kepada Nabi. Khotib itu. Yang kedua, sholat yang kita lakukan itu baik sholat wajib maupun sholat sunnah, Pak Bu, juga nggak diterima oleh Allah, nggak sah sholat kita. Kalau di dalam sholat kita nggak membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Nih, contohkan. Ketika Bapak dan Saudara, ya, tahiyat, maaf ini. Tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Tahiyat akhir, kita duduknya kayak begitu. Tahiyatul mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu diangkat. Illallah sambil kita lirik. Dalam madhab Syafi'i seperti itu. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tahiyat awal cukup sampai situ, kita nggak pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, minimal sampai situ. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad ali Sayyidina itu. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Andai kata ketika kita tahiyat dalam keadaan urgen, itu beberapa sahabat hormati, kita boleh dalam keadaan darurat, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah nggak tahan, kita mau buang air besar, mau buang angin, sudah di ujung, cukup Bapak dan Saudara sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak mesti harus pakai kama sholita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad kama sampai innaka Hamidum Majid, apalagi sampai tambah Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah, tambah lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil. Kalau dalam keadaan boleh. Tapi kalau dalam keadaan urgen, ini ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Ya. Nah, ketika kita sholat enggak baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ketika di tasyahud akhir, maka enggak sah sholatnya. Wajib kita ulangin. Kenapa? Itulah pentingnya membaca sholawat kepada Nabi. Lalu kemudian doa yang kita panjatkan. Ini, bulan Ramadan itu bulan yang diijabah semua doa, Pak. Ada 3 yang nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia iftar. Yang kedua, pada saya hormati, imamun adil, imam yang adil. Yang ketiga, madlum, orang yang terzalimi. Itu Bapak dan Saudara, doanya dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, di bulan apa saja, apalagi bulan Ramadan, Pak, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai doa kita itu tidak diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi, maka doa kita tertolak. Walaupun kita doa di bulan Ramadan. Maka ketika ibu bapak dan saudara sekalian, entah habis sholat, entah kita dalam keadaan acara apapun, ketika kita berdoa, awalilah doa kita dengan bersolawat dulu kepada, seperti itu, salawat kepada Nabi. Sebab Nabi mengatakan, kullu du'ain mahzubun, semua doa terhijab, terhalang, hatta yusalli alaiya, sehingga ia terlebih dahulu membaca sholawat dulu kepada Nabi.
Ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam, terus berdoa. Ada yang agak panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, silahkan. Ada assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, boleh. Intinya bersolawat dulu kepada Nabi. Kalau kita mau berdoa, jangan ujuk-ujuk langsung kita minta sama Allah. Enggak diawali dengan salawat, mahjub, kata Rasulullah, terhalang, tertolak doa kita. Itu pentingnya. Maka pantas malaikat Jibril ngomong demikian. Raghima anfu amri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Rugi celaka umatmu Muhammad. Dia tidak mau bersalawat kepadamu. Namamu disebut, enggak bersalawat kepadamu. Nabi mengucapkan amin. Yang kedua, Pak. Tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Apa? Malaikat Jibril ngomong lagi. Raghima anfu amri'in adraka abawai falam yudkhilul jannata faqultu amin. Rugi celaka umat Muhammad. Ayah bundanya masih hidup. Bapak ibunya masih ada di dunia. Tapi dia tidak berbuat baik kepadanya, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya. Kedua orang tua tidak menyebabkan, tidak menjadi asbab ia masuk surga. Faqultu amin, maka aku mengucapkan amin. Maka saya sering sampaikan, kalau orang tua kita masih ada, terutama di bulan Ramadan, disumbangin, Pak, dibantu apa yang menjadi kebutuhan dalam Ramadan. Rugi celaka umatmu Muhammad ketika kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak memuliakannya, tidak berbakti kepadanya, tidak menyebabkan kedua orang tuanya masuk surga. Maka Nabi mengucapkan amin. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua masih ada, bahagiakan, muliakan. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Andai kata orang tua kita sudah tiada, Pak Ustadz, gimana? Doakan, Pak. Iya, didoakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kata Imam Ghazali kayak gini. Seorang anak, kita kan anak nih dari orang tua kita. Walaupun kita udah punya anak, punya cucu, tapi kita juga tetap anak dari orang tua kita. Seorang anak ini Bapak dan Saudara dianggap durhaka, dianggap akun itu durhaka sama kedua orang tua, nggak tahu diri, durhaka sama orang tua, anggap durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika habis sholat 5 waktu kita, habis sholat 5 waktu, nggak mendoakan kedua orang tua kita, nggak baca Robbik firli wali walidayya warhamwa kama rabbayani shaghira. Makanya di sini kalau saya dengar Pak Ustadz Maswi sering istighfarnya itu diakhiri dengan kepada Subhanallahim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati aliyya wali manasoni bidu'a wali jamil muslimin wal muslimat. Bagus, Pak. Istighfar untuk diri kita, istighfar untuk kedua orang tua kita. Karena apa? Dianggap zalim kita, dianggap anak durhaka kita di hadapan Allah. Ketika kita habis sholat enggak mendoakan kedua orang tua. Awas, hati-hati. Gak pantas kata malaikat Jibril, rugi celaka umatmu Muhammad, dua orang tuanya masih hidup tapi tidak memuliakannya. Maka Nabi mengucapkan amin. Ini yang berkaitan. Nabi naik kata ketiga mengucapkan amin. Malaikat Jibril ngomong lagi, Raghima anfu amri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Celaka umatmu Muhammad ketika jumpa dengan bulan Ramadan tapi enggak mengantarkan Ramadannya menuju ampunan Allah. Puasa enggak, taraweh enggak. Tadi saya sampaikan, puasa Ramadan malam harinya kita taraweh, dikeluarkan kita semua dari dosa dan kesalahannya, bagaikan bayi yang barusan lahir dari rahim ibunya. Ke materi. Jadi kata ulama, nih ada 5 yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Sholat taraweh. Yang kedua apa lagi Pak Ustadz? Amalan sunnah, Pak. Sunnah.
Kalau kita mau sholat subuh, tadi sunnah dulu. Apa namanya? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika kita datang awal belum azan, kita tahiyatul masjid. Lalu kemudian sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh. Sunnah hukumnya. Di bulan selain Ramadan, sunnah tetap dapat nilai sunnah. Lain kalau kita amalkan, kita kerjakan di bulan suci Ramadan, pekerjaan sunnah itu dikasih oleh Allah pahala sama dengan pahala wajib. Luar biasa. Hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Maka jangan pernah mengecilkan arti sunnah. Nah, saya sampaikan. Selain taraweh, malam sebelum sahur kita bangun tahajud, sholat hajat. Kalau misalnya sudah witir, nggak usah tutup witir tahajud kita. Makanya witir itu bisa dilaksanakan ba'da sholat isya atau sholat taraweh. Bisa juga dilaksanakan sesudah tahajud di akhir sholat malam kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah tarawih, tahajud, nanti kita duha, ya, isyraq, duha. Ya, jangan tinggalin sunnah-sunnah. Sayang, nilai sunnah diberikan oleh Allah pahala wajib. Yang kedua, yang ketiga, Bapak dan Saudara, yang hanya ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan yang lain. Apa? Lailatul Qadar. Ibu-ibu kepengen ketemu Lailatul Qadar di bulan yang lain. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan saya harus bergeria mencari Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir." Tapi Bapak dan Saudara, bukan berarti nanti kita beribadah semangat, beriktikaf, berbuat baik segala macam, taraweh ini itu sholat sunnah di hanya 10 terakhir. Bisa jadi Bapak dan Saudara, Lailatul Qadar itu bukan 10 hari yang terakhir, justru di awal Ramadan, bukan akhir Ramadan, tapi awal Ramadan, bisa saja. Maka ulama mengajarkan kepada kita semua, jadikan Ramadan itu setiap malam seakan-akan Lailatul Qadar. Enggak milih-milih, apalagi milih-milihnya di malam ganjil. Ketika 10 hari terakhir, wah, 21 i'tikaf, 22 tidur, 23 i'tikaf lagi, 24 tidur, 25 i'tikaf. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Kalau bisa sepanjang malam Ramadan dihiasi dengan i'tikaf, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu Lailatul Qadar itu turunnya apa di awal Ramadan, apa di akhir Ramadan. Hanya saja pada saya hormati dalam hadis tersebut untuk memotivasi kita di akhir Ramadan itu kita maksimalkan ibadah itu. Lalu kemudian ada Bapak dan Saudara yang hanya di bulan Ramadan tuh zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah terakhir. Nuzulul Quran. Cara nuzulul Quran itu hanya di bulan Ramadan. Ada acara undangan dari panitia masjid misalnya. Nanti mengharap kehadirannya Bapak dan Ibu. Acara nuzulul Quran. Tapi bulan apa? Rajab. Nggak nyambung itu Isra Mi'raj, ya. Bulan Maulid nggak ada. Kalau undangan nuzul Quran di bulan apa, Pak? Ramadan. Nuzul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Quran bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran pertama kali. Surat Al-A'la 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram 'allamahu bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu hanya di bulan Ramadan. Yang kelima, hanya ada di bulan Ramadan, Bapak dan Saudara, zakat fitrah. Nanti awas. Dalam madhab Syafi'i boleh zakat fitrah itu di awal Ramadan. Boleh di awal Ramadan. Ini kita mau zakat fitrah, boleh. Apa-apa. Zakat fitrah. Udah masuk Ramadan, boleh. Sampai akhir daripada Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Makanya bapak-bapak, ini untuk pedoman panitia amil zakat fitrah, terus sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri itu Pak, kita dirikan itu, diumumkan siapa yang belum membayar zakat fitrah. Masih ada kesempatan. Nggak ada nanti itu merbuat atau mamanya disambil. Tempat saya selalu kayak gitu Pak Ji. Jadi diumumkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin lupa belum membayar zakat fitrah, maka segeralah, itu ada di samping. Saksikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Ternyata ada 5 orang datang. Pak, saya belum zakat fitrah Pak, saya belum zakat. Kenapa belum zakat fitrah? Baru pulang dari Jakarta Pak, macet di jalan. Enggak bisa mau, kemana saya harus membayar zakat fitrah? Akhirnya bapak dan saudara yang dipersilakan, ayo silakan zakat fitrah. Sebelum sholat Idul Fitri, kalau sudah sholat Idul Fitri dilaksanakan, zakat fitrah itu tidak bernilai zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Maka untuk itu bapak dan saudara, walaupun nominalnya itu hanya 3 kilo atau berapa? 50.000 misalnya. Atau 35 atau 40.000. Nominalnya sekian, tapi sangat menentukan keabsahan, kesempurnaan ibadah puasa Ramadan kita. Nabi mengatakan, as-shaumu mu'allakun bainas sama'i wal ardh hatta udhiya zakatul fitr. Puasa kita itu tertolak, Pak. Ditolak, Pak. Ibadah kita selama Ramadan itu ditolak, Pak. Tertolak. Hatta udhiya zakatul fitr, sampai ia terlebih dahulu menunaikan zakat fitrah. Awas, hati-hati. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang dia pernah hidup walaupun sehari di bulan Ramadan. Misalnya nih, bapak-bapak atau ibu-ibu udah masuk Ramadan, meninggal dunia, belum zakat fitrah, wajib itu zakat fitrah. Atau ada orang yang sebelum Idul Fitri lahir dia ke dunia, subuh tadi udah lahir, ya, itu wajib zakat fitrah. Ya selama baru saya hormati dia pernah hidup di bulan Ramadan, itu bayar zakat fitrah. Jadi walau dia udah meninggal dunia, bosan meninggal dunia itu, tapi dia udah hidup di bulan Ramadan sehari, wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat barokah Allah, ampunan Allah, bulan yang istimewa. Mari kita manfaatkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu dengan apa? Memperbanyak amal ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah. Maksimalkan Bapak dan Saudara. Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita nggak pernah ngerti Bapak dan Saudara apa yang terjadi esok kepada diri kita. Benar Pak. Kita kadang sekarang dia merasa sehat, kita gagah kuat. Habis Lebaran, innalillah wa inna rajiun. Kita nggak ngerti itu, kayak gituan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Tapi ada juga Pak, maaf,
Kemarin saya menyolatkan jenazah di masjid saya. Itu nggak sakit lagi, Pak. Dia merebut masjid saya itu, Pak. Ramadan. Kemarin Jumat Bapak dan Saudara masih jumpa. Dia ke masjid. Lalu Bapak dan Saudara ada pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Kok kaget saya? Ya Allah. Itulah kata Allah, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada satupun yang bernapas tahu apa yang akan terjadi esok. Hanya kita jumpa dengan Ramadan itu maksimalkan. Jangan pernah berpikir nanti ada Ramadan yang lainnya. Ada Ramadan tahun depan. Jangan. Setiap Ramadan yang kita laksanakan ibadah itu seakan-akan Ramadan terakhir. Itu. Sehingga kita maksimal ibadahnya. Malas-malas ke masjid. Malas-malas saudara-saudara nanti salat berjamaah. Malas-malas salat tarawih Bapak dan Saudara. Ingat. Siapa tahu Ramadan tahun ini. Cuman kadang-kadang ada, Pak. Tapi masih bagus lah. Ada orang yang rajin ke masjid itu memang dari awal. Ya, enggak ujuk-ujuk dari awal sampai akhir Ramadan. Rajin ke masjid. Ada aja di masjid dari awal, Pak. Yang udah istiqomah. Rajin ke masjid. Itu kalau ibarat buah itu buah semangka, Pak. Enggak mengenal musim. Betul ya, Bu? Iya, buah semangka tuh enggak kenal musim, ada aja. Ya. Jadi tipe orang kayak itu tipe orang yang tipenya tipe semangka. Bulan Maulid, bulan apa aja, bulan Ramadan, tapi pokoknya istiqomah dia rajin di masjid. Ada tipe yang kedua. Ya kan, masuk masjid itu taraweh, sholat ke masjid itu bulan Ramadan saja. Orang kedua tipenya tipe buah timun suri, Pak. Tahu timun suri, Pak? Musiman aja. Musim nongolnya timun suri itu di bulan Ramadan aja, berapa? Saya cari timun suri itu Bapak dan Saudara di bulan yang lain nggak ketemu. Nggak ketemu. Maka tipu ada orang yang kayak begitu tuh. Di bulan Ramadan, Masya Allah, rajin bener, Pak. Salat berjamaah 5 waktu, alhamdulillah. Lalu kemudian tarawih pun nggak tinggal. Cuman ketika habis Ramadan hilang, Pak, nggak nongol lagi. Itu tipe orang kayak begitu, tipe apa? Timun suri. Nah, kita mau kerja istiqomah. Maksimalkan. Ya, masih lumayan lah daripada buah langka gitu. Buah langka. Di bulan Ramadan nggak pernah nongol, di bulan yang lain apalagi gitu. Maka kata Nabi, Pak, ini ada pedoman kita. Orang, Pak, ini umatku kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan suci Ramadan saja nggak mau ibadah, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat taraweh, nggak mau ke masjid. Di bulan Ramadan saja dapat dipastikan, ada. Di garis Muhammadnya bilang stabilo kalau dapat dipastikan orang itu di bulan yang lainnya pun dia tidak akan melaksanakannya, apalagi di bulan yang lain. Itu, Pak. Nah, jadi untuk itu, Pak, kita Ramadan tuh sudah mau disaring-saring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman, ini orang. Makanya puasa Ramadan itu Allah perintahkannya itu dalam Al-Qur'an. Kata lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam ayat perintah itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kuwajibkan kalian semua untuk berpuasa sebagaimana kuwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kata amanu itu spesial, ibadah puasa itu kepada orang yang beriman. Hanya dengan iman itulah puasa Ramadan bisa dijalankan, Pak. Sebab kalau nggak biasa, nggak ada iman, Pak,
Lapar, haus, dan dahaga itu berat Pak Bu. Iya, berat. Malamnya bangun, siangnya puasa, berat kalau nggak ada iman. Kalau ada iman, ringan-ringan saja, happy-happy saja kita jalankan Ramadan itu, nggak berat. Kalau ada iman, tapi kalau nggak ada iman, puasa Ramadan itu berat. Apalagi di hari-hari awal ini kan, hari pertama, kedua sampai ketiga lah, nggak biasa puasa. Barusan jam 10 aja udah cengap aja. Iya, datang ke masjid itu. Biasanya kalau orang nggak pernah berpuasa itu Pak, waduh berat benar. Ya Allah, itu biasanya itu duduknya itu nyender. Iya, cari senderan itu. Biasa ada senderan. Yang dilihat bukan Quran apa? Jam. Iya, lihatnya jam. Kok jam ini lama? Betul. Tapi kalau Bapak dan Saudara udah biasa puasa, Allah Karim, nikmat benar puasa itu Pak. Dari aspek apapun punya nilai Pak. Dari kesehatan ada. Ibu-ibu, selain daripada pemahamannya misalnya, Pak Ustadz, saya berpuasa Ramadan ini, niat saya itu selain melaksanakan ibadah puasa, ya, tapi saya juga untuk kesehatan Pak Ustadz. Boleh nggak? Boleh. Untuk diet Pak Ustadz, boleh juga. Ya boleh, nggak apa-apa. Itu bonus saja. Tapi awalilah ketika kita berpuasa itu apa? Lillahi ta'ala. Maka rukun daripada puasa itu Bapak dan Ibu, ini Arkanus saum, rukunnya puasa itu isnain, 2. Yang pertama apa? An-niyatu, niat. Fi kulli lailatin, setiap malam harus kita niatkan. Niat kita itu Bapak dan Saudara puasa Ramadan itu harus tiap malam. Nawaitu shomal ghadi an adai fardhi syahri Ramadan. Ramadona atau Ramadoni, ayo. Ramadoni. Kalau santri Ramadoni, Pak. Kalau umum ya Ramadona. Ustaz, kalau Ramadoni membatalkan nggak? Enggak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini. Jadi niat tiap malam. Niat itu kapan Pak Ustadz? Niat itu mulai habis sholat isya sampai terakhir sebelum imsak. Itu. Nawaitu shomal ghadian adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Dalam hati kita, sengaja saya puasa besok fardu karena Allah. Dah, hati saja. Nah, kalau ada kita di masjid kita ada taraweh, lalu setelah sholat witir ada nawaitu shomal ghadian adai, itu Bapak dan Saudara hanya sebatas mengingatkan saja, itu bukan kewajiban. Misalnya ada masjid nggak baca itu, ya jangan lalu diprotes, oh ini nggak benar, ini nggak ada tarawehnya, ini nggak ada nawaitu shomal ghadian adai. Jadi tetap niatnya di dalam hati, tiap malam harus kita tanamkan niat. Kalau puasa fardu, puasa sunnah Pak, boleh Bapak-bapak dan Saudara melaksanakan puasa sunnah itu, misalnya malam nggak sahur, lalu kemudian habis sholat subuh belum juga sarapan, sampai jam 10 rasa kagol, tahu kagol? Udahlah terlanjur, daripada saya nggak makan nggak minum, lebih baik saya niat puasa. Sah enggak? Sah puasanya. Kalau puasa sunnah niatnya jam 10. Syaratnya apa? Belum makan minum, belum sarapan. Tapi kalau udah sarapan 2 piring baru niat, itu yang nggak boleh Bapak dan yang nggak sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa rukun puasa yang kedua? Meninggalkan makan minum dan hubungan suami istri di siang hari. Itu saya nggak saya bahas lah, udah ngerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus sunah puasa nih. Sunah puasa yang penting ini. Yang pertama Bapak dan Saudara,
Mandi itu sunnah, Pak. Di Ramadan itu sunnah. Misalnya kita ini kemarin mau menjelang Ramadan saya mandi niat Ramadan itu sunnah. Nah, misalnya kita sore mau mandi Ramadan boleh juga sunnah. Ya, sunnah. Lalu kemudian sahur, Pak. Itu disunahkan sahur, dianjurkan sekali. Jadi jangan pernah Bapak dan Saudara berpikir Bapak tahan lapar enggak sahur. Bukan baik, Pak, enggak puasa enggak sahur itu. Enggak punya nilai, enggak punya keberkahan di dalam puasa Ramadan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tetap ada dalam kebaikan dalam beribadah puasa, tetap dalam keadaan baik kalau dia selalu melaksanakan sahur, Pak. Iya. Dan yang kedua, sunnah sahur itu di akhir. Nih, imsaknya jam berapa? 4.40 misalnya. Ya. 4.40. Karena subuh 4.50. Kita jam 4 sudah sahur. Nah, itu bagus mengakhirkan sahur itu. Sunnah. Jam 1 sahur nggak dapat sunnah. Iya. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, ajilul fitri, berbuka, mensegerakan buka. Itu mensegerakan buka itu hukumnya sunnah. Tapi jangan Bapak dan Saudara salah paham dengan hadis ini. Mensegerakan buka. Jam 5 belum saatnya berbuka sudah berbuka. Alasannya mensegerakan buka. Artinya mensegerakan buka ini Bapak dan Saudara di bulan Ramadan itu ketika sudah waktu berbuka itu sudah tiba, maka jangan menunggu-nunggu, jangan menanti-nanti. Nanti ajalah jam 9 aja saya bukanya. Jangan, nggak dapat sunnah. Justru sunnahnya ketika tongdur atau azan dikumandangkan, Bapak dan Saudara segera berbuka. Cuman hati-hati, ada yang ngeprank. Ada yang kena prank. Dikira udah azan, ternyata baru sholawat. Allahu Akbar pikirannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Awas. Ini jam 6 lewat berapa? Buka kita. Jam 6 lewat 20-an ya Pak ya. Itu awas, hati-hati. Jam 6 belum saatnya berbuka. Terus siang selanjutnya sunnah berpuasa itu kalau kita berbuka, Pak. Kalau kita berbuka, carilah terlebih dahulu bukaan kita itu yang manis. Cari yang manis, kolak bagus. Korma lah. Korma itu kalau kita makan korma itu harus ganjil, Pak. 1, 3, 5. Sebab kalau Bapak dan Saudara makan korma ganjil itu, ya ini saya juga belum temu hadisnya itu. Itu kalau dia genap, korma itu jadi gula. Nambah gula dalam tubuh kita. Tapi kalau kita ganjil Bapak dan Saudara, itu menjadi vitamin, menjadi energi. Ya, energi yang luar biasa, kurma. Maka karena ganjil. Terus Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa du'a'u ba'dahu, doa setelah berbuka. Ini kadang-kadang ini ada kita. Sunnah berdoa itu bukan ketika kita hendak berbuka, tapi setelah berbuka. Cuman kita terapannya ini, nah, ketika adzan dikumandangkan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu. Belum berbuka, barusan udah adzan, udah belum minum, belum makan, sudah berdoa. Nah, bagusnya bukan seperti itu. Doanya setelah berbuka. Doa awal makan minum itu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
benar, lalu kita minum, ambil kurma dan sebagainya. Selesai itu baru kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika. Yuk kita lihat, cek artinya apa. Ya Allah, Allahumma laka sumtu, bagimu aku berpuasa, telah berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Jadi ketika kita tidak warusan awal itu kan belum berbuka, belum berbuka. Wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita bismillah langsung Allahumma laka sumtu, itu tidak nerap dengan arti doa tersebut. Nah, diterangkan di situ bahwa sunnah berdoa du'a'u ba'dahu, doa setelah berbuka, bukan qabla, bukan sebelum berbuka. Lalu kemudian Bapak dan Saudara bertanya lagi, Pak Ustadz, selama ini kami nih kalau berbuka puasa itu Allahumma laka sumtu wa bika amantunya itu sebelum berbuka kami, boleh enggak? Nah, kalau merujuk kepada kaifiat tersebut, Bapak dan Saudara, doa kita setelah berbuka. Tapi kalau andai kata sudah kebiasaan kayak begitu, enggak menyebabkan puasa kita batal gitu loh. Tapi secara ilmu Bapak sudah disampaikan ya. Nanti kalau mau berubah, oh kayak begitu caranya. Alhamdulillah. Kalaupun sudah kebiasaan, sudah ngarat kayak begitu, ya susah. Apalagi kalau sudah bukaannya itu tergelar, udah macam-macam itu Pak. Udah kolek, udah ada, udah ini, macam-macam. Sudah lupa lagi. Terkadang Bapak dan Saudara, jangankan mau menerapkan awal atau sebelum atau sesudah. Kadang-kadang sudah lupa untuk berdoa. Baca bismillah aja, lupa Bapak. Langsung merasa hormati, ada kolek ini sudah sampai satu meja, habis semua. Ini Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah, minimal ketika kita mau makan minum apapun di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, minimal apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bapak dan Saudara, makan dan minum yang kita awali dengan baca bismillah, dampaknya itu luar biasa, sangat luar biasa Pak. Iya, menghadirkan keberkahan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.